kemudian tentunya juga bidang lainnya ya. Jadi yang pertama itu sistem larutan gas di dalam zat cair, kemudian sistem larutan zat cair di dalam zat cair, ya kemudian ini yang ketiga ya, larutan zat padat, ya sistem larutan zat padat dalam zat cair. Ya ini sistem larutan yang ketiga ya. Jadi sistem ini merupakan sistem yang terbanyak dijumpai. Jadi sistem larutan zat padat merupakan sistem yang paling banyak dijumpai. Ya, jadi kalau dalam kehidupan sehari aja, ya misalnya sistem larutan air gula, ya, air gula, nah kemudian air garam, nah kemudian ada larutan NaOH, ya, larutan Na2CO3 dan sebagainya, ya. Nah kalau dalam sistem ini juga sebagai zat pelarut, ya, jadi ada zat pelarut dan zat pelarut itu, ya itu adalah yang utama adalah air, ya adalah air. Jadi kalau ilustrasinya ini ya dalam suatu air murni, nah kemudian ada larutan zat padat di dalam air, ya dalam air, ya misalnya larutan air gula tadi, ya. Nah, kalau kita lihat pada ilustrasi ini bahwasanya di antara molekul-molekul air terdapat molekul-molekul zat padat terlarut. Jadi kalau ini sistem ini adalah air murni, maka yang warna hijau ini adalah molekul-molekul air. Ya, jadi hanya ada molekul-molekul air pada air murni. Ya, nah tapi kalau ada sistem larutan zat padat dalam zat cair, ya itu ada di antara molekul-molekul air itu terdapat molekul-molekul zat padat terlarut. Ilustrasi ini dia berwarna, molekul tadi berwarna merah. Nah, apa akibatnya? Akibatnya kebebasan bergerak molekul-molekul air itu berkurang pada sistem larutan zat padat dalam zat cair. Jadi dia kebebasannya untuk bergerak itu berkurang karena terhalang oleh adanya molekul-molekul zat padat terlarut. Adanya molekul-molekul zat padat terlarut dibandingkan kalau dalam bentuk air murni tanpa ada zat padat yang terlarut tadi. Nah, sehingga apa akibatnya? Jumlah molekul air yang dapat menjadi uap itu lebih sedikit dibandingkan sebelum ada zat padat terlarut. Jadi kalau ini pada molekul air, nah ini jumlah molekul-molekul air yang bisa menjadi uap air itu lebih banyak dibandingkan dengan molekul-molekul air pada zat padat di dalam air tadi. Jadi yang hijau ini, jadi jumlahnya lebih banyak kalau dia hanya dalam bentuk molekul air murni. Nah, kemudian kalau ada zat padat terlarut, kebebasan bergeraknya semakin berkurang, maka jumlah molekul air yang menjadi uap air itu juga semakin sedikit dibandingkan kalau dia dalam bentuk air murni. Ya. Nah, sehingga jumlah molekul uap airnya tadi itu lebih sedikit dibandingkan molekul-molekul air murni, maka apa yang terjadi? Maka tekanan uap di atas larutan itu lebih kecil dibandingkan dengan tekanan uap air murni. Jadi jumlah molekul yang menjadi uap lebih sedikit dibandingkan kalau dia dalam bentuk air saja tanpa ada zat padat terlarut, maka tekanan uap ini, tekanan dari uap air ini itu lebih kecil dibandingkan dengan tekanan uap dari air murni. Ya, tekanan uapnya menjadi lebih kecil. Nah, sehingga pada kondisi ini jelas kita lihat terjadi penurunan tekanan uap larutan, ya dibandingkan tekanan uap murni dari air tadi, ya dibandingkan tekanan uap dari air murni tadi. Nah, itu yang pertama. Jadi ada kalau suatu zat cair kemudian dimasukkan ke dalamnya zat padat, kemudian zat padatnya terlarut, maka terjadi penurunan tekanan uap. Ya, karena jumlah molekul-molekul zat cair, molekul-molekul air yang bisa menjadi uap itu lebih sedikit karena adanya terhalang oleh molekul-molekul dari zat padat terlarut. Jadi yang pertama, jadi ada terjadi penurunan tekanan uap dibandingkan tekanan uap dari air murninya. Nah, itulah ilustrasi tadi. Ya. Nah, jadi pada sistem larutan zat padat dalam zat cair, nah ini kalau kita ukur tekanan uapnya demikian. Di salah satu sistem pengukuran tekanan uap, ya jadi di sini ada air, ya ini biasanya digunakan ada air raksa, ya. Nah kemudian dihubungkan dengan labu.
Ya, labu ini dihubungkan. Nah, di labu ini, nah diletakkanlah zat pelarut. Misalnya di sini kita letakkan air. Ya, maka molekul-molekul air akan menjadi uap air. Nah, ini akan menekan ya permukaan dari air raksa ini, permukaan air raksa tadi akan ditekan. Karena ada tekanan uap, maka ini akan tertekan, nah sehingga terjadilah kenaikan permukaan dari air raksa tadi. Nah, ini disebut dengan karena adanya tekanan uap tadi, jadi lebih besar dia. Nah, tapi kalau dalam pelarut tadi sudah ditambahkan zat terlarut, zat padat terlarut, maka ini molekul-molekul zat pelarut tadi yang menjadi uap itu lebih sedikit, sehingga tekanan uapnya lebih kecil. Ini kita lihat perbandingannya. Tekanan uap itu dia akan menekan permukaan dari air raksa tadi, nah sehingga terjadi kenaikan permukaan setinggi ini. Nah, ini akibat adanya tekanan uap tadi. Jadi terjadi penurunan tekanan uap. Ya, jadi penurunan tekanan uap ya akibat daripada adanya zat padat terlarut. Ya, zat padat terlarut. Nah, jadi kalau kita lihat pada kurva ya, ini kurva triple artinya titik triple ya. Jadi sini ada titik triple ya. Hubungannya ini kemari, inilah hubungan dengan tekanan. Ya, tekanan hingga di sini ya, tekanan ini ya yang warna hitam di sini. Ini kalau dia dalam bentuk pelarut murni ya, jadi air, alkohol, ya aseton dan sebagainya. Nah, contoh di sini adalah air. Ya, pelarutnya adalah air. Di sini adalah ada titik triple, titik ketemuan di mana pada titik ini itu zat cair itu tidak akan berubah, dia ya. Jadi kalau dia misalnya naik pada titik ini ya, misalnya ini titik ini bergeser kemari, maka dia zat cair tadi akan menjadi cair. Nah, kalau dia turun kemari, maka dia menjadi gas ya, pada wilayah gas ini ya. Nah, kalau dia kemari pada suhu kemari, maka dia menjadi padat, dia menjadi wujud padat dia. Nah, ini berdasarkan suhu ya, temperatur dan tekanan uap. Jadi hubungan antara tekanan uap dengan temperatur tadi. Ini yang warna hitam adalah pada kondisi dia menjadi tetap dalam kondisi murni, jadi misalnya air murni ya. Nah, tadi ketika dia sudah menjadi larutan, namanya adalah zat padat terlarut, maka titik ini bergeser kemari dia, titik triple-nya bergeser kemari. Kemudian garis yang berwarna hijau atau biru ini, nah ini adalah titik tekanan uapnya. Nah, ini adalah untuk larutan ya, jadi juga ini bergeser, maka ini juga bergeser kemari titiknya yang bentuk padatnya, dan kemudian pada titik triple di sini juga akan bergeser kemari. Nah, apa yang terjadi? Nah, seandainya air pada titik hanya dalam bentuk air murni, maka semakin naik suhu ya, maka semakin tinggi tekanannya ya, tekanannya. Nah, kemudian pada kondisi 1 atmosfer, nah itu air akan menjadi uap air ya, menjadi uap air ya, karena sudah melewati 1 atmosfer. Nah, biasanya air ini dicapai pada suhu ya, berubah ya menjadi uap air, nah atau mendidih itu pada suhu 100 derajat di sini titiknya ya, pada suhu 100 derajat. Nah, ketika ada air tadi melarutkan zat padat, maka dia dalam bentuk larutan. Nah, titiknya bergeser kemari, maka ini dia. Nah, tambah temperatur, naik juga tekanan uapnya, tapi tekanan uap 1 atmosfer disampainya pada titik ini ya, titik sini. Nah, kalau dihubungkan dengan temperatur, dia berada di sini. Nah, inilah terjadi kenaikan titik didih yang mulai dari sini dia pada kondisi air murni. Nah, kemudian ketika dia melarutkan zat padat, misalnya larutan air gula, maka dia titik didihnya menjadi kemari. Ya, titik didihnya menjadi pada geser kemari. Nah, ini disebut dengan delta TD. Ya, perubahan dari titik didih. Ya, jadi naik titik didihnya. Ya, jadi terjadi kenaikan titik didih. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan titik bekunya. Ini dalam bentuk larut air murni di sini ya, sebagai pelarut. Nah, kemudian bergeser kemari. Inilah di sini. Nah, jadi di sini titik bekunya pada titik, kalau air semalam kan pada kisaran 0 derajat titik bekunya. Nah, ini dia menurun kemari. Inilah delta TB tadi. Ya, jadi inilah terjadi perubahan titik beku. Jadi mulainya dari 0 derajat, nah ini tentunya menurun. Nah, itu lebih besar, misalnya minus menjadi titik beku pada minus sekian derajat. Ya,
Jadi ini terjadi penurunan titik beku dan ini kenaikan titik didih. Jadi pada kondisi zat cair tadi melarutkan zat padat, maka akan terjadi kenaikan titik didih sebesar delta TD dan terjadi penurunan titik beku sebesar delta TB. Itu yang harus kita pahami dari sistem larutan zat padat dalam zat cair tadi. Ya, jadi pada garis triple ini, ya ini yang warna hitam, ini adalah pada kondisi sebagai pelarut dia, ya kondisi murni, ya. Warna biru atau hijau ini menjadi suatu sistem larutan ketika dia melarutkan zat padat. Ya, maka kalau kita lihat pada titik didihnya 1 atmosfer, kalau dia dalam bentuk air murni maka tercapai pada 100 derajat. Kalau dia dalam bentuk larutan yang melarutkan zat padat lebih besar dari 100 derajat. Nah, titik bekunya kalau dia dalam bentuk air pada 0 derajat Celcius, nah ini menurun. Mungkin misalnya minus 1 derajat Celcius, minus 2 derajat Celcius. Jadi penurunan dari titik bekunya. Nah, ini kondisi yang nyata dari sistem larutan zat padat dalam zat cair. Ya. Jadi pada sistem ini ya akan terjadi penurunan tekanan uap larutan. Nah, ini mengakibatkan tadi ya, uraian tadi, kenaikan titik didih larutan dan penurunan titik beku larutan. Ini ya. Nah, jadi ada 4 sifat larutan yang besarnya bergantung pada konsentrasi dari zat terlarut. Ya, tergantung pada konsentrasi zat terlarut. Itu adalah penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih. Jadi penurunan tekanan uap sudah dijelaskan tadi, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih juga tadi, dan penurunan titik beku juga ada tadi kaitannya. Dan ini ada yang terakhir adalah tekanan osmotis. Ya, jadi semua sifat ini, yang 4 ini tergantung pada konsentrasi dari zat terlarut. Ya, nah ini disebut dengan keempat sifat ini, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotis. Nah, ini disebut sebagai sifat koligatif. Sifat koligatif larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit ya. Tapi kalau nanti ada larutan elektrolit, maka ada pengaruh dari disosiasinya ya. Jadi derajat alfanya mempengaruhi pada nilai dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotis. Nah, tapi kita lihat ini sifat koligatif untuk larutan non-elektrolit. Ya, jadi larutan elektrolit ini larutan yang tidak menghantarkan arus listrik. Yang itulah disebut dengan larutan non-elektrolit ya. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Terjadinya penurunan tekanan uap ya pada sistem larutan zat padat dalam zat cair. Nah, di sini ada asumsi ya bahwasanya penurunan tekanan pada larutan zat padat ya itu dalam zat cair itu bisa dianggap sebagai suatu larutan zat cair dalam zat cair. Sistem zat cair dalam zat cair, di mana salah satu zat cair dan satu zat cairnya itu adalah zat padat terlarut tidak mempunyai tekanan uap. Inilah asumsinya tadi. Jadi sistem larutan zat padat dalam zat cair bisa kita asumsikan sebagai sistem larutan zat cair dalam zat cair. Tapi salah satu zat cair itu adalah zat padat terlarut tidak mempunyai tekanan uap. Ya, jadi minggu lalu P total sama dengan PA0 tambah PB0 kurang PA0 kali XP. Ini pada sistem larutan zat cair dalam zat cair. Nah, di sini kita asumsikan sama, tapi PB0 ya tekanan uap murni zat padat sini ya itu sama dengan 0 pasti ya. Kan uap murni zat padat sama dengan 0 ya. Jadi PB0 sama dengan 0, maka P total ini menjadi 0, maka PA0 kurang PA0 kali XP. Ya, diasumsi ya sama dengan sistem larutan zat cair dalam zat cair, tapi salah satu zat cair dalam hal ini adalah PB0 itu tidak mempunyai tekanan uap. Ya, maka P ini untuk membedakan dengan sistem larutan zat cair dalam zat cair, maka kita buat menjadi P saja. Ya, PA0 kurang PA0 kali XP. Ya,
Di P total tadi ya itu kita asumsikan dengan P ya untuk sistem larutan zat padat dalam zat cair. Ya, maka ini ya dipindahkan menjadi PA0 XB sama dengan PA0 kurang P. Ya, nah tekanan uap murni zat cair dikurang dengan tekanan uap larutan itu kan selisihnya itu ya, karena terjadi penurunan tekanan uap. Jadi tekanan uap murninya PA0-nya sekian dikurang P adalah tekanan uap larutan. Nah itu kita sama dengan delta P. Itu adalah penurunan tekanan uap larutan tadi. Sehingga terjadi penurunan, maka PA0 kurang P itu sama dengan delta P. Inilah penurunan tekanan uap. Nah, sehingga kalau kita keluarkan XB itu adalah delta P dibagi dengan PA0. Inilah penurunan tekanan uap relatif. Jadi delta P penurunan tekanan uap dibagi dengan tekanan uap murninya itu adalah penurunan tekanan uap relatif. Besarnya bagaimana? Itu sama dengan XB. Sama dengan XB. XB adalah fraksi molar dari zat padat. Ya, fraksi molar dari zat padat tadi. Ya, XB. Ya. Nah, sehingga delta P per PA0 sama dengan XB. XB ini adalah mol B dibagi dengan mol larutan, Na tambah Nb. Mol B, yang mol B ini sama dengan berat B dibagi dengan massa molekulnya. Mol A adalah berat A dibagi dengan massa molekulnya. Jadi ini saya tuliskan demikian. XB sama dengan Nb per Na tambah Nb sama dengan Wb per Mb per Wa bagi Ma tambah Wb bagi Mb. Inilah fraksi molar dari zat padat terlarut. Nah ini adalah sama dengan penurunan tekanan uap relatif. Ya, penurunan tekanan uap relatif inilah ya. Jadi XB ini tidak lain adalah nilai dari penurunan tekanan uap relatif ya, itu adalah delta P dibagi dengan PA0. Ya, inilah untuk mencari penurunan tekanan uap relatif dari sistem larutan zat padat dalam zat cair. Nah, kemudian kenaikan titik didih ini kita masukkan rumusannya saja ya. Ini tidak perlu kita urai ya. Jadi delta TD ya, delta TD itu sama dengan R ya dikali dengan TD0 ya, TD0 kuadrat titik didih ya, mula-mula titik didih awal kuadrat dikali Ma massa molekul dari pelarut. Nah, dibagi 1000 kali delta Hv. Hv ini adalah panas penguapan molar. Ya, dikali dengan M. M sini adalah molaritas. Ya, molaritas ya. Jadi ini, nah jadi R ya delta TD Ma kemudian 1000 bagi Hv ini adalah suatu tetapan. Ya, nilainya tetap ya untuk suatu jenis zat cair. Ya, jadi tetapan. Ya, ini ya. Jadi tetapan, maka dianggap dia sama dengan KD. Jadi sehingga delta TD sama dengan KD kali M. Nah, KD ini, tetapan ini disebut dengan tetapan ebiloskopik. Ya, tetapan ebiloskopik ya. Atau satuannya adalah derajat Kelvin per mol. Nah, misalnya untuk air, KD air, tetapan ebiloskopik air 0,51 derajat Kelvin per mol. Nah, ya, itu mencari delta TD ya. Nah, sekarang kita lihat M di sini adalah molalitas. Ya. Molalitas itu adalah mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. M sama dengan Nb per Wa kali 1000. Nah, Nb itu adalah Wb dibagi Mb. Ya, sehingga Wb per Mb bagi Wa kali 1000. Sehingga M itu adalah kita buat ya 1000 Wb bagi Wa Mb. Nah, sehingga delta TD kita masukkan nilai M. Ya, KD ya kali 1000 Wb bagi Wa kali Mb. Sehingga delta TD kita buat ya 1000 KD Wb ya dibagi Wa kali dengan Mb. Nah, ini ya. Jadi ini nilainya tadi. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari massa molekul dari zat padat terlarut Mb, ya massa molekulnya adalah kita uraikan ini ya, Mb itu sama dengan 1000 KD Wb, nah dibagi dengan Wa delta TD. Jadi Mb sini adalah massa molekul zat terlarut ya, massa molekul zat terlarut. Jadi untuk menghitung kenaikan titik didih kita gunakan rumus ini
atau dalam bentuk sederhananya delta TD kali M. Nah, untuk mencari massa molekul dari zat padat yang terlarut dalam sistem larutan zat padat dalam zat cair, MB sama dengan 1000 KD kali WB ya dibagi dengan WA kali delta TD. Nah, inilah untuk mencari massa molekul dari zat padat terlarut ya berdasarkan kenaikan titik didihnya ya. Nah, kemudian penurunan titik beku rumusnya hampir sama dengan kenaikan titik didih. Delta TB ya, penurunan titik beku ya. R TB0 kuadrat kali MA dibagi 1000 delta HS. Tadi kalau ini titik-titik delta HP, sini adalah delta HS. Ya, delta HS itu adalah panas sublimasi S. Ya, panas sublimasi S. Ya, jadi sama dikali dengan molalitas. Ya. Nah, tadi R TB0 massa pelarut ya massa molekul 1000 delta S ini adalah angka-angka yang tetap, maka disebut diwakilkan dengan nilai KB ya. KB itu adalah tetapan krioskopik ya derajat Kelvin per molar. Jadi misalnya KB air 1,8 derajat Kelvin per molar ya. Jadi delta TB KB per M. Nah, ini kembali kita uraikan M-nya ini ya, maka dapat MB ya sama dengan 1000 KB WB ya bagi WA kali delta TB. Jadi MB di sini adalah massa molekul dari zat terlarut ya, atau massa molekul dari zat padat terlarut ya. Bedanya dari sini ya. Ini delta TB berarti ini R tetapan gas kali TB 0 kuadrat. Nah, kemudian delta HS sublimasi ya. Jadi kalau delta TD tadi delta TD R TD 0 kali MA bagi 1000 delta HS, dan jadi sini delta HS menjadi delta HV ya. Jadi untuk titik didih tadi ya, kenaikan titik didih ya, kenaikan titik didih. Nah, kemudian sifat koligatif berikutnya adalah tekanan osmotis ya. Jadi yang dimaksud dengan tekanan osmotis suatu larutan adalah tekanan yang harus diberikan terhadap larutan tersebut agar tidak ada kelebihan aliran molekul pelarut melalui membran semipermeabel dari larutan berkonsentrasi rendah ke larutan berkonsentrasi tinggi. Ya, itulah tekanan osmosis. Jadi berapa harus kita berikan tekanan kepada larutan tersebut agar tidak ada kelebihan aliran molekul pelarut ya yang melalui membran semipermeabel dari larutan berkonsentrasi rendah, misalnya air murni, ke larutan berkonsentrasi tinggi, misalnya larutan gula. Ya, larutan gula ini kan berkonsentrasi tinggi, ada larutan padat terlarut di situ. Jadi berapa kita berikan tekanan ya agar tidak terjadi kelebihan aliran pelarut air kepada larutan yang berkonsentrasi tinggi, yaitu air gula tadi misalnya, atau air garam tadi ya. Jadi yang melalui membran semipermeabel. Membran semipermeabel ini adalah membran yang melewatkan molekul air tapi menahan molekul zat terlarut. Jadi molekul air itu lewat melalui membran ini, tapi zat padat terlarut itu tertahan. Ya, zat padat terlarut tadi tertahan. Ya, itulah membran semipermeabel. Jadi contohnya ya selaput atau jaringan ya, jaringan usus hewan, selaput antara kulit telur dengan putih telur, itu ada yang putih itu ya. Ya, selaputnya itu ya, selaput antara kulit telur dengan putih telur. Nah, kemudian ini kertas perkamen atau kertas kolodion ini bersifat sebagai membran semipermeabel yang bisa melewatkan ya molekul pelarut tapi menahan molekul zat terlarutnya, atau bisa melewatkan air tapi menahan molekul zat padat terlarut di dalam air tadi. Itulah ya pada sistem tekanan osmotis ya. Jadi ini tekanan osmotis tadi ilustrasinya ya. Jadi air murni ya. Nah, kemudian di sini ada misalnya larutan air gula, larutan zat padat dalam air. Kita masukkan ya di dalam tabung ya. Kemudian tabung tadi kita masukkan ke dalam air murni. Maka pada kondisi awal ini
maka air yang berada di dalam beker gelas ini, itu akan masuk melewati membran semipermeabel ini. Masuk dia air tadi, karena ini adalah larutan yang berkonsentrasi tinggi, ada larutan air gula di sini. Maka air murni akan melewati selaput membran permeabel, masuk dia ke dalam sistem larutan gula tadi, misalnya ya. Akibatnya apa? Ini permukaan larutan gula itu akan naik dia dari setinggi permukaan air pada beker gelas, dia akan naik ya setinggi H. Nah, pada saat setimbang akan diperolehlah kenaikan tinggi permukaan setinggi H. Ya, jadi air yang masuk ke dalam ini ya, kemudian keluar. Nah, ini akan terjadi kesetimbangan ya dengan kondisi ya tingginya itu setinggi H, naiknya permukaan air pada larutan zat padat dalam zat cair tadi atau larutan air gula tadi. Naik dia. Nah, yang dimaksud dengan tekanan osmotis adalah berapa banyak kita berikan tekanan pada permukaan tabung ini, ya kita berikan tekanan agar permukaan ini tidak naik. Jadi ditekan ini, yang naik ini kita tekan sehingga tidak terjadi kelebihan alirannya, sehingga akan turun permukaan tadi, keluar lagi airnya tadi melalui membran semipermeabel tadi. Jadi berapa besar harus kita beri tekanan tadi, itulah sama dengan tekanan osmosis. Ya, sama dengan tekanan osmosis tadi. Berapa besar harus kita berikan tekanan agar tidak terjadi kelebihan aliran pada larutan zat yang berkonsentrasi tinggi tadi. Dia harus berikan sini sehingga permukaannya tidak ada kelebihan ya naikkan permukaan. Ya. Jadi jika massa jenis larutan, jadi kalau ada kenaikan setinggi H cm pada luas penampang ini ya 1 cm bujur sangkar, jadi ini ya ini luasnya ini ya luas penampang ya diameternya ya itu maka 1 cm bujur sangkar. Nah, ada kenaikan setinggi H, maka jika massa jenis larutan sama dengan di gram per centimeter kubik, maka diperlukan tekanan sebesar H ya sebesar berapa tingginya permukaan ini, kenaikannya dikali dengan massa jenis larutan di gram per centimeter. Inilah sebesarnya tekanan osmotis. Ya, ini harus kita berikan agar tidak terjadi kelebihan aliran yang mengakibatkan naiknya permukaan dari larutan yang berkonsentrasi tinggi tadi. Ya, nah ditekan berapa besarnya itu sama dengan H kali di gram per centimeter kubik. Itulah harus kita berikan. Ini disebut dengan tekanan osmotis. Ya, tekanan osmotis tadi ya. Nah, ini ya tekanan osmotis ya. Jadi seperti ilustrasi ini air murni. Nah ini ya. Jadi kalau pada bejana berhubungan juga nampak dia nanti ya. Nah ini air murni, kemudian di sini letakkan air gula ya. Kemudian pada posisi yang sama, ketinggian yang sama karena pada neraca yang setimbang. Kemudian ini ada membran semipermeabel. Maka nanti air di sini akan masuk kemari kepada zat yang berkonsentrasi lebih tinggi, itu adalah air gula tadi. Masuk molekul-molekul air karena ini membran semipermeabel bisa melewatkan molekul air. Nah, sehingga ini akan naik permukaannya. Ya, pada bejana berhubungan dia akan naik ya pada larutan air gula tadi misalnya. Ya, jadi yang dimaksud dengan tekanan osmotis ya kita berapa tekanan ini harus kita berikan di sini agar tidak terjadi kelebihan atau naiknya permukaan daripada zat yang berkonsentrasi tinggi tadi. Nah, inilah tekanan dari luar tadi. Nah, jadi pada kondisi ini tidak ada terjadi osmosis. Tidak ada terjadi osmosis karena ada tekanan, maka permukaan menjadi rata lagi. Nah, maka tekanan dari luar yang diberikan ini agar tidak terjadi osmosis. Nah, disebut dengan tekanan osmosis tadi. Inilah pengertian tekanan osmosis tadi. Ya. Jadi pada kondisi ini berapa tekanan harus kita berikan agar permukaan ini tidak ada terjadi kelebihan ya tinggi permukaan tadi, sehingga molekul air yang sudah masuk itu ditekan kembali, dia akan kembali melewati membran semipermeabel. Tapi zat padat laut tidak ya, akan melewati
maka terjadilah keseimbangan kembali. Tapi diperlukan tekanan di sini. Nah, tekanan itulah yang disebut dengan tekanan osmotis, ya, tekanan osmosis, ya. Nah, Van Hoff, ya, mengatakan, ya, tekanan osmotis suatu larutan dapat dianggap sebagai tekanan jika larutan itu dianggap sebagai gas, ya, dengan volume yang sama dengan volume larutan. Ya, jadi tekanan osmosis tadi bisa dianggap, ya, jika larutan itu dianggap sebagai gas dengan volume yang sama dengan volume larutan. Ya, berdasarkan ini, ya, gas ini, ya, PV sama dengan nRT, P sama dengan N per V, ya, ini mol per volume itu adalah konsentrasi, ya. Jadi sama dengan C. Nah, ini dalam molaritas, ya, C-nya dalam molaritas, ya. Sehingga P sama dengan C kali R kali T, ya, kali T, ya. Jadi sini untuk membedakannya dengan tekanan dari gas, maka dibuat V lambangnya sebagai tekanan osmotis, ya. V sama dengan C kali R kali T, ya. V adalah tekanan osmotis, satunya atmosfer. C molaritas, satunya mol per liter, dan R adalah tetapan gas, ya. Kemudian T adalah suhu dalam derajat Kelvin. Nah, ini kalau tekanan osmotis untuk larutan yang non elektrolit. Nah, kalau dia larutan elektrolit, ya bisa dimasukkan nilai I-nya tadi, ya. dV sama dengan CRTI, ya, I itu adalah derajat disosiasi, ya, I-nya, ya, derajat disosiasi, ya. Jadi masukkan di sini nilai I-nya, ya, nilai I dari larutan, ya, elektrolit tadi, ya, larutan elektrolit. Ya, jadi bisa kita masukkan, ya, kalau dia adalah yang kita ukur adalah tekanan osmotis dari larutan elektrolit, ya. Jadi CRTI dulu, kalau di masa SMA itu ingatnya RCTI, ya. RCT kali I, ya, I derajat disosiasi dari larutan elektrolit. Derajat disosiasi yang paling tinggi adalah sama dengan 1, ya, I sama dengan 1, ya, untuk larutan elektrolit, ya, larutan. Jadi ini Van Hoff yang menyatakan tekanan osmotis itu sama dengan CRT untuk larutan non elektrolit. Kalau dia larutan elektrolit, V sama dengan CRTI atau RCTI, ya, lebih mengingatnya, ya, RCTI, ya. Jadi I adalah derajat disosiasi dari larutan elektrolit. Ya, kalau elektrolitnya kuat, maka I-nya sama dengan 1, ya, untuk nilai larutan elektrolit tadi, ya. Nah, tadi ada osmosis, ya. Nah, sekarang ada kebalikannya, reverse osmosis, RO, ya. Nah, ini sekarang lagi populer, ya, air RO, ya, air RO, ya, itu air isi ulang itu, ya, RO, ya, jadi air RO. Nah, itu menggunakan sistem osmotis yang dibalik, ya, sistem osmotisnya itu dibalik. Jadi akan diperoleh air murni, dan akan diperoleh air murni dengan sistem RO ini, ya, reverse osmotis. Ini untuk air RO, ya, di air isi ulang yang sedang populer sekarang, ya, ini disebut dengan air RO, ya. Jadi jika diperlukan tekanan sebesar V atmosfer untuk mencapai keseimbangan osmotis, maka penggunaan tekanan hidrostatis yang lebih besar dari sisi zat cair yang berkonsentrasi tinggi dari osmotis itu akan memaksa air mengalir kembali ke sisi kanan air. Nah, proses ini yang dikenal dengan sebagai reverse osmosis, ya. Jadi proses reverse osmosis sekarang menjadi teknologi utama, ya, yang digunakan untuk desalinisasi air laut, ya. Jadi menghilangkan rasa asin pada air laut dan untuk mendapat kembali air bekas dari pembangkit listrik dan bahan-bahan limbah lainnya. Proses ini banyak digunakan untuk mendeionisasi air biasa dan untuk memurnikannya untuk keperluan industri dan keperluan air minum. Nah, ini kita gunakan sekarang, ya. Nah, pada sistem RO ini diperlukan perlakuan pendahuluan, filtrasi, dan deklorinisasi, pemberian klorin, ya, deklorinisasi untuk menghilangkan bahan organik dan klorin tadi. Ya, jadi penarikan, ya, klorin tadi yang cenderung merusak membran RO, ya. Nah, efisiensi RO sangat bergantung pada sifat-sifat membran semipermeabelnya.
Ya, jadi sifat osmotis tadi, nah itu dimanfaatkan ya untuk menjernihkan air, ya menjernihkan air. Nah itu yang kita sebut dengan air RO sekarang. Ya sama, tapi dia dibalik ya osmotis tadi dengan sistem RO tadi. Ya ini ya ilustrasinya ya. Jadi kalau osmotis ya air murni ini akan bisa melewati membran semipermeabel ya menuju kepada larutan zat padat, ya larutan yang mengandung zat padat tadi masuknya kemari. Nah kalau di sini kita berikan tekanan ini ya kita berikan tekanan yang besar tadi, maka air akan mengalir kembali ya mengalir ya melewati membran semipermeabel yang lewat hanya molekul air. Nah sehingga air itu akan kembali menjadi air murni. Nah, prinsip inilah digunakan dalam pemurnian air. Jadi kalau di sini, misalnya di sini ada larutan, ya, larutan zat padat, larutan apa yang terlarut dalam air. Ya, jadi sumber airnya ini mengandung larutan-larutan zat padat yang terlarut dalam air. Nah, ini kita lewatkan kepada membran semipermeabel. Kita lewatkan pada membran semipermeabel, kemudian kita beri tekanan di sini. Kita beri tekanan ya pada larutan tadi ya jadi tadi katanya untuk mendesalinisasi larutan garam ya jadi kan ada garam terlarut ya nah kemudian atau untuk menjernihkan air atau deionisasi maka diberi tekanan di sini pada larutan tadi ya nah kemudian karena ada tekanan maka air akan bisa melewati membran semipermeabel sehingga di sebelah kanan ini akan kita peroleh air murni. Inilah sistem RO tadi air murni. Jadi sumber air tadi diberi tekanan untuk melewatkan air murni melalui membran semipermeabel. Nah sehingga kita akan peroleh air murni. Sementara zat-zat padat yang terlarut di sini itu tidak bisa melewati membran semipermeabel, maka dia akan tertahan di sini. Yang bisa lewat adalah molekul-molekul air, seperti sifat dari membran semipermeabel tadi. Nah, sehingga diperoleh air murni. Inilah sistem RO tadi. Nanti kalau kalian lihat nanti pada penjualan air RO tadi, ada alat ini di situ. Ya, jadi air dimasukkan, nah kemudian kita akan peroleh air murni, kita beri tekanan pada air tadi, ya, yang mungkin ada zat-zat padat yang terlarut di situ atau ada pencemar di situ. Nah ini kita beri tekanan, maka kemudian pada bidangnya itu dibatasi dengan selaput membran permeabel, maka molekul air bisa melewatinya di sini. Maka nanti akan terperolehlah air murni. Nah itu sistem RO tadi, reverse osmosis. Ya itulah air RO yang kita gunakan sekarang ya sebagai air isi ulang tadi ya. Nah ini sistemnya ini udah bagus, ini yang paling bagus ya. Jadi air tadi sumber air ya disaring ya, saring pertama, saring kedua, saring ketiga, kemudian dimasukkan dengan ini sistem ini untuk meningkatkan tekanan ini ya, in out ini ada inletnya sini ya. Ini untuk meningkat tekanan, nah kemudian masuk dia kemari. Ya, masuk dia, nah di sini akan ada sistem membran tadi. Jadi ini udah bertekanan tinggi melewati sistem membran ya air tadi, maka yang lewat di sini ya ada sistem ini adalah air murni ya air murni ini. Jadi sistem membran tadi akan melewatkan air murni dan juga ini untuk yang menguap ya air yang bisa menguap. Jadi melewat sistem membran maka akan diperoleh air murni. Air murni ini ya, nah ini bisa aja air murni ini ya disimpan dulu ya, atau dia melewati sistem karbon. Nah ini untuk menyaring ya, masih mungkin ada pencemaran lain ya sistem karbon. Nah kemudian masuklah dia ya untuk digunakan ya. Jadi ini sistemnya. Jadi ada sistem RO membran di sini ya, sistem membran. Jadi ini yang udah bagus ini sistem pembuatan air murninya ya. Jadi airnya disaring pertama, kedua, ketiga. Nah kemudian di sini dibuat dia menjadi bertekanan tinggi. Nah kemudian masuk dia kepada sistem membran, maka diperolehlah air murni. Nah kalau mau digunakan mungkin dia melewati sistem penyaringan karbon ya, sistem karbon. Nah kemudian baru digunakan, atau
Kalau tidak, maka disimpan dia ya pada sistem penyimpanan. Inilah ya sistem air reverse ya osmosis tadi. Ya, jadi dengan sistem osmosis dibalik sistemnya. Jadi larutan air yang mengandung zat-zat padat atau sumber-sumber air lainnya, nah itu dilewatkan pada membran RO dengan tekanan membran semi permeabel dengan tekanan tinggi. Maka yang bisa lewat dari membran tadi itu hanya molekul air. Zat-zat padat terlarut dari sumber air tadi itu tidak bisa melewatinya. Tidak bisa melewatinya, maka di sini kita peroleh air murni. Peroleh air murni ya. Nah, kemudian ini bisa dibersihkan lagi dengan sistem penyaringan karbon. Nah, ini siap ya untuk digunakan atau disimpan ya dalam bentuk cadangan ya apabila dia akan digunakan kembali. Nah, sistem RO tadi ya. Nah, ini contoh ya bagaimana kaitan antara penurunan tekanan uap ya, kenaikan titik didih, penurunan titik beku dari dan tekanan osmosis ya dari suatu sistem larutan zat padat dalam zat cair. Jadi sebanyak 171 gram gula tebu, ini rumus molekulnya, gula tebu ya gula pasir yang kita gunakan ya, dilarutkan dalam 500 gram air. Nah, ini adalah sistem larutan zat padat dalam zat cair. Nah, rapat massa larutan ya massa jenisnya pada suhu 20 derajat Celcius 1,024 gram per cm3. Tekanan uap air jenuh pada kondisi tadi ya 2,5 mm air raksa. Nah, KB ya tetapan ebulioskopiknya ya ini 1,8 derajat Kelvin per molar, KD air 0,51 derajat Kelvin. Nah, hitunglah dari sistem pelarutan ini, pelarutan gula yang dilarutkan dalam air ya. Tekanan uap larutan, tekanan osmosis larutan, titik didih larutan, dan titik beku larutan tadi. Jadi kalau kita anggap sebagai pelarut adalah air A, nah gula tebu tadi sebagai zat padat terlarut B, maka WA ini ya dilarutkan dalam 500 gram air ya, WA 500, BB 171 ya, 171 gram gula tebu. Maka NB yang massa dari gula tebu dibagi dengan massa molekulnya sama dengan 0,5 mol. Na mol dari air sebagai pelarut 500 gram bagi 18 gram 27,78 mol ya. Maka Na tambah NB ini adalah mol larutan 28,28 mol. XP fraksi molar dari zat padat terlarut dalam ini adalah tebu ya, gula tebu ya 0,5 mol, molnya dibagi dengan mol larutan 0,0177. Nah, maka yang kita dapat maka volume dari P kan ini hanya diketahui beratnya 171 gram, ini berapa volumenya? Ini ada massa jenisnya 1,024 ya. Ini 1,71 gram bagi 1,024 gram per cm3, maka dapat 166,99 ml. Nah, kemudian VA ya, ini 500 ml dilarutkan dalam 500 gram air, itu sama dengan 500 ml. Maka VA tambah VB 666,99 ml. Maka tekanan uap larutan P tadi ya, saya rumus sama dengan PA0 kurang PA0 kali XB ya. Jadi PA0 ini adalah 22,5, PA0 kali XB 22,5 kali 0,0177, maka dapat 22,1017 mm air raksa. Inilah tekanan uap larutan ya, tekanan uap larutan. Nah, ini kan kita lihat ini lebih kecil ya dibandingkan dengan tekanan uap murninya ya, uap air jenuh 2,5. Jadi terjadi penurunan tekanan uap
22,5 mm Hg. Nah, tekanan uap larutan 22,1 mm Hg. Nah, kemudian kita cari molaritasnya. Itu adalah mol zat terlarut 0,5 dibagi dengan volume, ya, volume larutan 666,99 kali dihitung dalam 1 liter 1000 ml, kita dapat 0,7496 mol per liter. Maka tekanan osmotisnya V sama dengan CRT. Ini C adalah molaritas, ya, konsentrasi dari larutan, ya, dalam molaritas, ya, 0,7496 mol per liter kali R tetapan gas, ya, dikali dengan T, maka dapat tekanan osmotisnya 18,03 atmosfer. Ya, inilah tekanan osmotis, ya. Nah, kemudian berkaitan dengan titik didih dan titik beku, maka kita harus cari molaritasnya. Molaritas, ya, molaritas larutan adalah mol zat terlarut dibagi dengan berat pelarut 500 gram, ya, dikali dengan 1000 gram, dapat 1 molar, ya. Maka delta TD, kenaikan titik didih, sama dengan KD kali M. Nah, ini KD, ya, 0,51, ya, tetapannya, ya, jadi, ya, nah, 0,51 derajat Kelvin molar kali 1 mol, 1 molar, maka dapat 0,51 derajat Kelvin, ya. Maka delta TD, ya, titik didih dari larutan tadi menjadi 100,51 derajat Celcius, ya, 150,51 derajat. Jadi delta TD-nya adalah 0,51, maka delta TD 100,51 derajat Celcius, ya. Nah, kemudian delta TB KB kali M, ini masukkan nilai KB kali M dapat 1,86 derajat Kelvin, ya. Maka delta TB 1,86 derajat Kelvin, maka titik bekunya menjadi minus 1,86 derajat Celcius, ya, 1,86 derajat Celcius. Jadi ini kalau dia dalam bentuk sebagai air, ya, ini sebagai pelarutnya adalah air tadi, ya, maka air titik didihnya adalah 100, maka dalam bentuk larutan air gula itu titik didihnya menjadi 100,51 derajat Celcius. Nah, kalau air saja titik bekunya sama dengan 0, nah, dalam bentuk larutan air gula maka terjadi penurunan titik beku, jadi minus 1,86 derajat Celcius. Nah, inilah bentuk dari hubungan antara keempat dari sifat koligatif larutan, ya, tekanan uap, tekanan osmotis, titik jadi larutan, dan titik beku larutan. Nah, ini, ya, bentuk keempat, ya, tekanan sifat koligatif larutan non elektrolit, ya, non elektrolit tadi, ya. Nah, ini untuk materinya, ya, untuk materi larutan zat padat dalam zat cair, ya. Jadi sudah sampai sini. Nah, kemudian kalau ada yang mau ditanyakan silakan, ada yang mau diskusikan silakan, ada yang bertanyakan. Ini sistem larutan zat padat dalam zat cair tadi, ya. Jadi ada 4 satuan yang penting, yaitu adalah tekanan uap, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotis dari larutan. Ada yang mau tanyakan?
tanyakan? Nah, kalau saya bertanya ya, mana yang akan lebih dahulu mendidih ya? Ya kalau kita ya misalnya memasak air ya dengan memasak atau mendidihkan air gula, dan mana yang lebih mudah lebih dahulu membeku ketika kita membekukan air ya dengan membekukan air gula. Misalnya kita buat apa ya, misalnya es lilin ya, es lilin itu kan ada gula di dalamnya ya. Es lilin itu misalnya es lilin itu kan ada gula. Nah, mana lebih dulu membeku, air atau air gula tadi? Dan mana yang lebih dulu mendidih, air atau air gula? Ya, ada yang bisa beri pendapat? Pak. Ya. Pak. Ya. Ya, silakan Pak Kartini. Yang mendidih itu yang air, Pak. Dibanding lebih dulu. Kalau air gula lebih lama mendidih, Pak. Dan kalau air aja itu lebih mudah membeku dibanding air gula, Pak. Ya, itu kenapa itu? Nah, kenapa lebih dulu mendidih air dibandingkan dengan air gula? Kenapa? Karena titik didih air itu lebih rendah dibanding dengan titik didih air gula. Titik didih air gula itu sudah lebih naik, ada kenaikan titik didih, Pak. Iya, karena ada larutan zat padat di situ ya. Nah, kemudian kalau dia titik bekunya, kenapa lebih dulu membeku air dibandingkan dengan air gula? Air gula sudah mengalami penurunan titik beku sehingga titik bekunya lebih rendah. Ya, kenapa ada penurunan titik beku pada air gula? Karena ada zat padat yang terlarut, Pak. Iya, ada zat padat terlarut. Itulah yang perlu kita ambil ya. Jadi kalau kita didihkan air dengan air yang mengandung zat padat terlarut, misalnya gula, maka lebih dulu mendidih air ya dibandingkan air yang mengandung zat padat terlarut, misalnya air gula, air garam. Nah, itu dia lebih dulu mendidih air. Kemudian kalau dibekukan, lebih dulu membeku air dibandingkan dengan air yang mengandung zat padat terlarut, misalnya air tadi mengandung gula, mengandung garam, atau misalnya mengandung sari-sari ini ya, sari-sari buah ya, misalnya kita membuat es lilin, di dalam itu kita masukkan misalnya sari buah mangga gitu kan, maka lebih dulu membeku air daripada air yang mengandung sari buah mangga tadi. Itu dalam pembuatan es lilin tadi. Jadi itu yang kita lihat. Jadi kalau ada larutan, ada zat padat terlarut dalam air, maka titik didihnya akan naik. Kalau ada zat padat terlarut dalam air, maka titik bekunya akan turun. Titik bekunya akan turun. Itu yang kita lihat. Kenapa? Tadi berkaitan dengan penurunan dari tekanan uap yang kita gambarkan dengan kurva triple S tadi. Ya, triple S tadi. Jadi ada penurunan tekanan uap sehingga titik didihnya menjadi naik. Nah, kemudian penurunan tekanan uap sehingga titik bekunya menjadi menurun. Nah, itulah pada kurva triple S tadi ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau diskusikan lagi? Tidak. Sekali. Nah, ini materi kimia 1 ini sampai di sini. Ya, jadi nanti yang diujikan pada ujian akhir semester adalah materi setelah mid ya. Setelah mid ya, materi yang disampaikan setelah mid sampai kepada materi hari ini. Itu yang akan diujikan ya. Nah, kemudian mengenai jadwalnya nanti lihat ya pada jadwal mid semesternya ya. Kalau tidak ada jadwal atau tidak bisa jadwalnya, maka kita ikuti ujiannya pakai gunakan jadwal kuliah saja. Itu ya, jadwal kuliah. Jadi ujiannya jam 4 ya, 4.15 ya, lebih amannya gitu ya.
kalau tidak bisa mengikuti jadwal ujian dari kimia dasar yang dikeluarkan oleh WD 1, maka kita gunakan jadwal kuliah ya. Kita undur lagi ya menjadi 4.15 ya, 4.15 ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Ada yang mau diskusikan? Oke, kalau nggak ada, sampai sini kuliah kimia dasarnya ya untuk 1 semester ini ya, sampai sini ya. Tentunya harapan kita tetap ya, kita berdoa agar pandemik ini segera berakhir ya.